Nafsu ingin berkuasa, memang luar biasa. halalkan segala cara, Ditabrak semuanya, gak peduli etika. aku bingung melihatnya. Hanya ada di Wakanda, pernah percaya padanya. Memang manis janjinya, Terbuai gimmick-gimmicknya, itulah cilakanya. wajarlah aku kecewa. Aku rasa mau marah, Malah begini ujungnya. yang bener aja. Sekarang aku berjanji, tak mau lagi ku diperdaya. Bicara hati pakai logika, nyanyian orang-orang merdeka. Sekarang aku berjanji, pilihanku asal bukan dia. Wakanda bukan milikmu saja, ku bernyanyi untuk bersuara. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri acara ini. Acara ini kita buat adalah sebagai konferensi pers. Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi selalu mendapat gangguan dan termasuk juga ada gugatan-gugatan terhadap beliau dan keluarga. Yang mana menurut kami sebenarnya gugatan-gugatan itu tidak berdasar, tetapi karena diajukan di pengadilan tentunya harus kita hormati dan harus kita hadapi. Kami di sini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi dan juga tim kuasa hukum mewakili Ibu Iriana. Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Iriana mewakili beliau-beliau itu dalam suatu 3 perkara yang ada, 1 di PT UN, 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama yang ingin saya beritahukan bahwa gugatan yang di PT UN itu adalah menyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik. Putusan ini sudah dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu yang lalu, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Kedua, hari ini tanggal 25 April telah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi, ada juga di sana KPU dan beberapa tergugat, nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Ya, eksepsi kami dikabulkan, lakukan eksepsi absolut dan gugatan tersebut tidak diterima. Gugatan ini adalah gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Mengenai ijazah palsu sudah kita ketahui bersama, sudah panjang sekali urusannya. Bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijazah palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya Pengadilan Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana, dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, terus terang aja mengenai ini kami perlu jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu.
nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar, tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong azas pembuktian seperti ini. Kami sangat mengerti, inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya, untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui, ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun, ya. Bayangkan, Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Silakan Bang Rizal. Yang prinsipal, no Rizal, no party. No Rizal, no party. Mari kita party hari ini. Atas sikapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bukti yang namanya peradilan sesat. Dwaling rechterlijk gitu ya, ada namanya peradilan sesat. Ini bukti peradilan sesat. Kemudian tadi dinyatakan ada diktum yang menyatakan bahwa peradilan atau pengadilan tidak berwenang atau disebut berbasis kompetensi absolut tanpa alasan hukum yang akan kita uji juga. Jadi artinya bahwa pilihan berikut yang bisa kita lakukan atau kita usulkan sebagai prinsipal ke kuasa hukum, banding, gitu kan? Banding, karena itu adalah upaya hukum, ya diuji lebih tinggi lagi. Yang kedua, atas peradilan sesat, maka bisa saja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta para hakim kita adukan ke Mahkamah Agung. Itu juga bisa dijadikan komisi yudisial. Itu bisa kita lakukan. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan oleh kuasa hukum bersama prinsipal tentang itu. Dan yang ketiga, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya yang lain yang jelas bahwa soal ijazah palsu ini tidak membuat prinsipal maupun kuasa hukum menyerah, tidak. Itu kita akan terus berjuang karena ini menyangkut hak rakyat, hak masyarakat, hak publik untuk tahu presidennya punya ijazah enggak, dan ijazah yang dipunyai kalaupun ada asli atau enggak. Ini adalah satu hak dari masyarakat, hak rakyat, dan kita berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat itu, bukan sembarang ngadu-ngadu.
bukan sembarang lapor-lapor, bukan sembarang masuk-masuk ke ruang-ruang pengadilan, bukan. Ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat supaya tahu yang presidennya itu punya ijazah apa enggak. Dan ijazah kalau dipunyai asli atau enggak. Masa yang begitu aja nggak ngerti? Gitu. Masa yang begitu aja nggak paham? Masa yang begitu saja harus dia bersembunyi ke sana ke sini sampai dikeluarkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu mau apa lagi? Memang dia sembunyikan itu. Jadi pengadilan jalanan yang berwenang gitu. Pengadilan apa yang harus berwenang sekarang? Pengadilan jalanan rakyat. Pengadilan jalanan. Pengadilan yang kemudian merupakan gerakan-gerakan rakyat masyarakat. People power. Kalau terjadi people power salah sendiri. Hukum tidak menyelesaikan. Begitu. Saya kira mudah-mudahan banding atau diadukan Komisi Yudisial, Komisi Mahkamah Agung, atau gugat kembali. Nggak nyerah kita. Nggak nyerah. Gugat baru. Ya, dengan formulasi-formulasi baru yang intinya kita memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk tahu presidennya punya ijazah atau enggak, dan ijazahnya asli atau tidak. Itu hak rakyat dan kita berjuang untuk menegakkan hak rakyat itu melalui proses hukum ini. Saya kira itu.